Sejarah memang diyakini beliau penguasa Majapahit terakhir, Sri Bathara Keling Girindrawada Dhyarana Wijaya, bertapa di Binade, dan Binade itu berbatasan dan tidak jauh dengan Tugurejo yang tadi jenengan singgahi. Di situ ada sebuah sumur tua, dan di sekitar juga masih banyak peninggalan berupa ligayoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Perjalanan napak tilas kita kali ini sampai ke desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di dusun atau dukuh Tugu Nongko. Di tempat ini ada sebuah tempat yang sangat menarik, sumber atau mata air atau belik ya. Belik yang kuno, usianya sudah sangat ratusan tahun. Bahkan dipercayai bahwa tempat ini adalah petilasan atau sempat disinggahi oleh Raja Majapahit yang terusir atau turun dari tahta. Sumber ini namanya sumber air atau mata air ini namanya Belik Banyuripan. Ikuti selengkapnya liputan kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe agar makin berkembang. Jangan lupa share kalau Anda menyukainya dan juga follow Instagram saya @purbosasongko_dalam. Salam. Sedulur, perjalanan napak tilas kita kali ini sampai di Dusun Tugu Nongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Di tempat ini ada sebuah mata air atau dalam bahasa setempat disebut belik. Belik tersebut dinamakan Banyuripan. Belik Banyuripan yang berada di tengah persawahan ini dikisahkan dahulu kala sempat menjadi tempat Raja Majapahit terakhir mengambil air minum. Menurut beberapa sumber yang menuturkan bahwa pasca runtuhnya Majapahit Ridaha pada tahun 1527 akibat serangan pasukan dari Demak, pimpinan Sunan Kudus atas perintah Sultan Trenggono, maka Raja Majapahit terakhir pada masa itu, Girindrawardana Dhyarana Wijaya, kemudian melakukan perjalanan lengser ke Prabon atau lereh ke Prabon.
menuju ke selatan, sempat singgah di kawasan Trenggalek, kemudian lanjut menuju Ponorogo. Sempat singgah di kawasan Selaung, yakni ditandai sebuah petilasan yang mana di tempat tersebut konon menurut penuturan Raja Majapahit tersebut melakukan potong rambut atau mencukur rambut sebagai pertanda bahwa beliau sudah siap meninggalkan kadonyan atau keduniawian. Dari Ngasem di desa Selaung kemudian beranjak bergeser ke barat. Sempat melakukan persemadian di wilayah Ngreco, Desa Binade, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Beliau juga sempat bermukim sementara di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Tugu Nongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini. Belik Banyuripan yang berada di tengah persawahan ini, seperti di muka kita sampaikan sebagai petilasan Raja terakhir Majapahit, sekarang menjadi sebuah aset atau semacam petilasan atau punden di kawasan Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung ini. Tiap tahun, ritual bersih desa selalu diawali dari tempat ini, mengambil air untuk kemudian dibawa ke pusat desa. Ritual tersebut dinamakan prosesi Tirta Amerta Suci. Menuju ke belik yang konon sempat disinggahi atau juga dijadikan sumber air minum Raja Majapahit tersebut tidak terlalu sulit. Bahkan kendaraan roda 4 pun bisa sampai lokasi. Cuma kita harus turun menuju area persawahan dari jalan yang menjadi akses terdekat. Dan inilah kondisi sumur tua atau belik Banyuripan tersebut. Saat ini kondisinya memang memprihatinkan. Sempat ada rencana memberi bangunan semi permanen sebagai peneduh maupun penyangga di sekitar belik agar tidak terlalu becek ketika musim hujan datang. Namun, belum saja rencana tersebut dilaksanakan, badai corona sudah melanda, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki tempat ini terpaksa harus dialihkan untuk kepentingan yang lebih urgent. Saat ini, peneduh belik Banyuripan atau sumur tua peninggalan Raja Majapahit ini hanya diberi peneduh dari kayu-kayu dan juga ijuk. Penutup dari papan kayu atau masyarakat sekitar menyebutnya belabat adalah sebagai upaya pencegahan agar sumur tua atau belik Banyuripan ini tidak junggruk atau tertutup oleh longsoran tanah-tanah yang memang kondisinya labil, karena ini sekali lagi adalah tanah persawahan di Desa Tugurejo, Selaung, Ponorogo. Ya, tempat ini adalah tempat pemukiman kuno, Pak. Jadi sebagai bukti ketika kita menggarap sawah ini kita temukan puing-puing gerabah atau genteng yang tidak sama dengan model umumnya sekarang. Ini adalah Watu Ampok. Ampok sendiri adalah sebutan sebuah ruangan dalam bangunan rumah orang-orang Jawa. Ya, penyebutan Watu Ampok adalah sebuah penanda bahwa tempat ini dahulunya memang sebuah pemukiman. Seperti yang dituturkan Pak Parlin, Kami Tuo atau Kepala Dusun Tugu Nongko ini, bahwa warga masyarakat yang sedang menggarap sawah di sekitar Watu Ampok ini memang sering menemukan pecahan-pecahan genteng kuno maupun pecahan-pecahan gerabah kuno. Sekali lagi, ini adalah salah satu bukti sahih bahwa tempat ini dahulunya adalah pemukiman. Apakah benar itu pemukiman yang dibangun era akhir Majapahit maupun pemukiman yang ada jauh sebelum masa tersebut? Ini bahkan ada suatu titik, ini ada peninggalan tempo dulu yaitu Watu Rumpang. Yang sebelah sana tengah persawahan itu ada batu
batu yang berupa bentuk lumpang. Yoni Pak itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu sebuah Iya. Itu ada beberapa barangkali satu atau beberapa Pak? Dulu katanya lengkap lumpang plus itu alat lingganya. alu ya. Enggak, maksud saya itu masih ada beberapa atau Ada beberapa dan lokasinya juga tidak cuma di sini saja, ada beberapa tempat lain. Kita temukan juga sebuah lumpang. Sampai saat ini memang belum pernah ada penelitian lebih lanjut tentang hal-hal tersebut, yakni sumber atau mata air yang dipercayai peninggalan Raja Majapahit maupun bekas pemukiman kuno yang ada di tempat ini. Kita berharap ke depan misteri ini tersibak dengan penelitian dari pihak yang berkait. Assalamualaikum Mbak Sis. Waalaikumsalam Mas Purbo. Salam rahayu, salam budaya. Rahayu saking tumati. Ini Pak Sis, atau Mbak Bagong ngaten nggih, kita biasa nyebut gitu. Saya tadi kan sudah ke sumber Belik Banyuripan itu. Menurut sekilas informasi yang saya dengar kan tiap tahun digunakan untuk prosesi Tirta Amarta Suci. Iya. Nggih. Kaitannya bahwa belik tersebut sempat disinggahi dalam perjalanan atau petilasan Raja Majapahit terakhir itu bagaimana Pak Lurah? Betul. Jadi di Tugurejo ada sebuah prosesi yang namanya kirap budaya Tirta Amarta Suci dalam rangka napak tilas. Berdasarkan cerita, penelusuran dan juga jejak sejarah memang diyakini beliau penguasa Majapahit terakhir Sri Bathara Keling Girindrawada Dhyarana Wijaya bertapa di Binade, dan Binade itu berbatasan dan tidak jauh dengan Tugurejo. Yang tadi jenengan singgahi, di situ ada sebuah sumur tua, dan di sekitar juga masih banyak peninggalan berupa Linggayoni yang berserakan di sana. Berarti itu kan menandakan bahwa ada jejak-jejak peninggalan sejarah masa lalu. Betul. Jadi kami dari pemerintah Desa Tugurejo tahun 2017 melihat itu dan nyun pangapunten karena kita juga terbatas terkait dengan babat desa, babat sejarah Tugurejo sendiri. Kemarin kita juga kesulitan, bahkan sampai kita menelusuri itu dari Bini Sepuh, bahkan ada yang berdomisili di Malang, berdomisili di Blitar, kita datangi terkait dengan babat desa, dan sedikit demi sedikit mulai terkuak. Akhirnya kita untuk mempertegas dan dalam rangka untuk memperkuat, kami dari pemerintah desa langsung menerbitkan sebuah peraturan desa terkait dengan pelestari adat budaya dan tradisi dalam rangka untuk menggali sejarah, untuk mengungkap sejarah, dan untuk selanjutnya hari ini dan mungkin untuk kedepannya kita dalam rangka untuk pelestarian. Kalau ini Bapak Bagong, sumber air itu sendiri statusnya waktu itu jadi tempat ngambil minumnya sang raja atau beliau sempat beristirahat di situ atau bagaimana? Ya, itu kelihatannya itu karena ketika beliau bertapa di Binade di Ngrejo itu sesekali, karena di sana juga ditemukan di dekat sumur itu sekarang terkenal dengan nama Watu Ampok. Itu sebuah batu yang mana menurut sejarah, menurut catatan dan juga cerita dari Bini Sepuh itu merupakan sebuah persinggahan dari beliau Rana Wijaya. Jadi sumur itu kelihatannya memang sebagai tempat ketika mungkin beliau di saat bertapa, mungkin setelah selesai bertapa dia juga mungkin kalau bahasanya sekarang jalan-jalan, itu mungkin dia juga mampir di situ dan dia juga bermukim di situ yang dinamakan Watu Ampok itu. Atau juga kan setiap kali prosesi peribadatan di era itu kan perlu air untuk bersuci. Betul. Jadi tadi seperti yang kita perbincangkan sebelum penjelasan ke lokasi, bahwa di Binade itu sebuah lokasi yang tempat beliau untuk bersemedi bertapa. Di sana kan hari ini kan
ada peninggalan berupa arca Ganesha Ya. yang merupakan itu sebuah juga kemarin juga dari teman-teman yang ada di Trawulan, teman-teman yang memang peduli sejarah kemarin juga ke sana meyakini bahwa itu juga sebuah perwujudan dari Maharsi Agastya yang mana arca itu ditaruh di situ selain untuk sebagai tempat bertapa bersembahyang, di situ pertanda bahwa di sana kan merupakan daerah yang subur. Iya, betul. Nggih. Matur nuwun Pak Bagong. Dan sedikit perlu kami tambahkan bahwasanya ini memang karena yang namanya leluhur, yang namanya pendahulu, kita sebagai generasi penerus tugas kita melestarikan, mengeluri supaya kita juga tidak ketinggalan karena apapun kita ada juga berkat mereka. Betul. Susah pahit mereka sudah merasakan, sudah bablas, kita tinggal menikmati. Tugas kita hanya untuk melestarikan, meleluri dan melestarikannya. Betul. Agar jejak tersebut tetap bisa terbaca oleh keturunan kita nanti. Iya, betul. Nggih. Matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lor, ini kunjungan kita ke sumber atau belik Banyuripan di Dusun Tugunongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi, belik atau mata air ini dipercayai sebagai salah satu persinggahan atau petilasan Raja Majapahit yang terusir dari kerajaannya. Mungkin sekedar mitos, akan tetapi ketika dirunut dalam jalur perjalanan Raja Majapahit Girindrawardhana dari Ndoho kemudian ngelerek ke selatan ke Trenggalek, ada jejak Sinungkel di kawasan Desa Prambon, Kecamatan Tugu, kemudian di Ngasem, Desa Kecamatan Selaung, kemudian di Tugurejo, Kecamatan Selaung, ke selatan ke Pacitan sampai dengan ke Ngobaran itu dalam satu garis. Jejak sejarah selalu meninggalkan kisah untuk kita pahami sebagai bukti penelisikan jejak-jejak agar generasi sekarang tidak ketinggalan akan apa yang telah terjadi di masa lalu. Matur nuwun Pak Saifuddin, matur nuwun Pak Parlin. Beliau berdua ini adalah perangkat Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.